Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali sahabat-sahabat boleh terus mengikuti program ini dan kami memastikan saudara akan semakin diberkati ketika telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema Kuasa Yesus yang ditinggikan. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk untuk mempelajari pelajaran yang ketiga ini, tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, sumber segala pengertian dan pengetahuan. Kembali lagi pada kesempatan ini, kami memohon hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan, boleh menjadi bagian kami, ketika kami akan mempelajari, mendalami, dan merenungkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Bersama-samalah dengan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Lalu kemudian yang kedua, kita mencoba melihat ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mencoba mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Lalu yang paling terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa ayat atau perikop. Efesus 1 ayat 15-23. Di sini Paulus bersyukur atas iman dan kasih orang percaya di Efesus. Dia berdoa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengharapan panggilan mereka, kekayaan warisan mereka di dalam Kristus, dan juga kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup mereka. Kemudian di Efesus 3 ayat 14-21, Paulus berdoa untuk orang-orang percaya supaya mereka dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam diri mereka, sehingga Kristus dapat tinggal di dalam hati mereka melalui iman. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, Paulus mengingatkan orang-orang percaya agar senantiasa bersukacita, selalu berdoa, dan selalu bersyukur kepada Allah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Kemudian ke Perjanjian Lama, Ulangan 9 ayat 29. Musa mengingatkan umat Israel agar mereka mematuhi perintah Allah dan melakukan apa yang benar di matanya, supaya mereka diberkati dan memperoleh keberuntungan. 1 Korintus 15 ayat 20-22. Paulus menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia menjadi yang pertama yang bangkit dan dia menjadi jaminan kebangkitan semua orang yang percaya. Lalu Mazmur 110 ayat 1, Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Raja Mesias untuk duduk di sebelah kanannya sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian dari judul Kuasa Yesus yang ditinggikan. Pertanyaannya adalah, siapa yang meninggikan Yesus? Kalau kita pelajari, menurut ajaran Alkitab, Allah Bapa adalah yang meninggikan Yesus Kristus. Tulisan Rasul Paulus di kitab yang lain, Filipi 2 ayat 9-11. Di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Bapa telah sangat meninggikan Yesus dan memberikannya nama di atas segala nama. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang memiliki kuasa dan otoritas untuk meninggikan Yesus Kristus. Nah, ada juga beberapa referensi lain yang menekankan bahwa Allah Bapa yang mengangkat Yesus Kristus ke tempat yang tinggi. Seperti di Efesus 1 ayat 20-21, juga Kolose 3 ayat 1. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Bapa mengangkat Yesus dari antara orang mati dan menempatkannya di sebelah kanannya di sorga, di atas segala pemerintah dan kuasa. Ini menegaskan bahwa Allah Bapa adalah yang meninggikan Yesus Kristus. Kemudian mungkin kita bertanya, apa kuasa Yesus? Nah, di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, terlebih khusus di dalam kitab Efesus, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus,
ada beberapa penekanan mengenai kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ada 5 yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kuasa atas kebangkitan, lalu kemudian pengangkatan. Ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 19-20. Mengungkapkan bahwa kuasa Allah yang bekerja dalam Yesus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Lalu kemudian Yesus diangkat duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Yang kedua, kuasa Yesus atas gerejanya. Efesus 1 ayat 22-23 mengajarkan bahwa Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus Kristus dan menjadikannya kepala atas segala sesuatu bagi gereja. Yesus adalah kepala dari tubuh gereja yang memberikan arahan, kekuatan, dan juga otoritas kepada umatnya. Yang ketiga, kuasa di dalam menyatukan. Di dalam Efesus 2 ayat 14-18 menekankan bahwa Kristus adalah pendamaian kita. Dia yang telah mempersatukan orang-orang percaya dari berbagai bangsa menjadi satu tubuh. Melalui salibnya, dia meruntuhkan semua tembok pemisah dan menciptakan perdamaian. Yang keempat, kuasa dalam pertumbuhan dan pelayanan. Efesus 4 ayat 11-13 mencatat bahwa Kristus telah memberikan karunia kepada gereja, baik itu sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar, dan seterusnya. Tujuannya adalah agar tubuh Kristus bertumbuh secara penuh. Dan yang terakhir adalah kuasa di dalam perjuangan rohani. Efesus 6 ayat 10-18. Di sini menekankan perlunya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan kuasa kegelapan. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan perlindungan untuk orang-orang percaya di dalam melawan roh-roh jahat. Jadi dengan demikian, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, kuasa Yesus Kristus itu meliputi kebangkitannya, kepemimpinannya atas gereja, bagaimana dia berkuasa untuk menyatukan umatnya, dia memberikan karunia rohani, pertumbuhan spiritual, dan juga kemenangan atas kegelapan. Demikianlah kuasa Yesus Kristus yang akan kita bahas di pelajaran sepanjang pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita masuk di dalam pemahaman ayat inti kita. Ayat inti pelajaran kita pekan ini diambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 19 dan 20. Efesus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan seperti ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Baik, kita akan lihat apa pemahaman ayat inti kita sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pemahaman pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, untuk siapa ayat ini dituliskan atau untuk siapa, kepada kelompok mana Paulus menunjukkan kata-kata ini. Baik saudara, Efesus pasal 1 ayat 19 ini adalah bagian dari doa ucapan syukur Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Dan di awal dari doa ini ayat 15, ayat ini menjelaskan kepada siapa Paulus menunjukkan kata-kata ini. Di sana kita akan melihat ekspresi seperti, aku mendengar tentang imanmu, kemudian tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dari informasi ini ada 3 kesimpulan yang bisa kita lihat, yaitu Paulus menunjukkan kata-kata ini kepada mereka yang adalah orang beriman atau orang percaya. Kemudian yang kedua, Paulus menunjukkan kata-kata ini kepada mereka yang saling mengasihi atau mengasihi orang kudus. Dan yang ketiga, mereka ini adalah bagian dari orang-orang yang kudus. Artinya di sini adalah Paulus menunjukkan kata-kata ini kepada mereka yang percaya, yang beriman, mereka yang mengasihi, dan mereka ini adalah kelompok orang-orang kudus. Baik, kemudian apa yang dimaksudkan dengan betapa hebat kuasanya? Kuasa apa yang dimaksudkan? Saudara, Paulus memberikan petunjuk jika kuasa ini adalah hal yang penting yang harus diminta oleh orang-orang kudus. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1004, di sana memberikan komentar jika kuasa yang dimaksudkan Paulus adalah kuasa Allah. Nah, mengapa manusia membutuhkan kuasa ini? Karena sifat manusia yang lemah membutuhkan kehidupan yang diubah oleh kuasa ilahi ini. Dan selanjutnya Paulus mengatakan bahwa harapan dan panggilan Allah
yang ada di dalam ayat 18 tidak akan atau tidak memberikan kepuasan kepada kita jika kita tidak memiliki kuasa ilahi ini. Spurgeon mengatakan bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus sedang menunggu untuk membangkitkan pemabuk dari kemabukannya, membangkitkan pencuri dari ketidakjujurannya, membangkitkan orang Farisi dari sikap membenarkan diri, dan membangkitkan orang Saduki dari ketidakpercayaan. Baik, selanjutnya di dalam ayat hafalan kita atau ayat inti kita, ada ekspresi mengatakan bahwa sesuai kekuatan kuasanya. Apa pengertian dari kekuatan kuasanya dan siapa yang dimaksudkan di sini? Apakah ini adalah kuasa Allah Bapa? Nah, saudara-saudara, kata kekuatan atau kuasa di dalam ayat ini muncul di dalam Perjanjian Lama hanya berhubungan dengan kuasa Allah yang dahsyat. Adventist Bible Commentary di dalam jilid 6 halaman 1004 mengatakan bahwa kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan dalam perubahan orang berdosa menjadi kudus. Perubahan yang luar biasa ini tidak dicapai melalui psikologi, melalui pendidikan atau perbuatan baik. Perubahan ini merupakan tindakan kasih karunia dan kuasa ilahi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 20 akan memberikan kita jawaban dari mana datangnya kuasa ini. Ayat 20 menjelaskan jika kuasa ini adalah kuasa Allah Bapa yang bekerja di dalam Kristus, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan telah menundukkan Kristus di sebelah kanannya di dalam kerajaan surga. Ya, ayat inti kita juga berbicara tentang kebangkitan Yesus. Nah, apa pentingnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati dalam pandangan Rasul Paulus adalah sangat penting. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17, dia mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah Gereja Masih Advent Hari ke-7 bab 9 halaman 133, di sana dikatakan, kebangkitan tidak pernah dapat dilepaskan dari penyalipan, menjadi pusat pekerjaan mereka. Kebangkitan Kristus adalah benteng utama iman Kristen, dan hal ini menjadi yang paling vital dan unik dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus itu mengukuhkan realitas hidup di balik kubur serta menunjukkan kebenaran janji Allah tentang hidup yang kekal di dalam Dia. Nah, dalam konteks ayat inti yang kemudian dijabarkan dalam Efesus pasal yang kedua, kebangkitan Kristus dari antara orang mati menyatakan keunggulan, kemuliaan, dan ketuhanannya yang absolut, oleh mana melalui hal itu kita mendapatkan kemenangan dari dosa dan pengharapan untuk hidup kekal. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1004 mengatakan kebangkitannya adalah sebuah janji atau jaminan kebangkitan bagi orang-orang kudus. Nah, tidak salah bila Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, kemudian di dalam ayat inti ada frase mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Apa pengertian duduk di sebelah kanan? Apakah hal ini berarti secara fisik duduk bersebelahan atau dalam arti kekuasaan dan hierarki sebagai anak? Duduk di sebelah kanan bukanlah dalam pengertian fisik, namun ini menunjukkan otoritas. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1004 halaman yang sama mengatakan, Kristus bangkit dengan tubuh yang dimuliakan dan mengambil otoritas di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan adalah posisi otoritas. Kemudian, volume 6 halaman 578 mengatakan, sebelah kanan dianggap sebagai posisi kehormatan dan melambangkan partisipasi dalam kekuasaan dan kemuliaan kerajaan. Posisinya di sebelah kanan menandakan bukan hanya kemuliaan, tetapi juga kuasa dari anak manusia yang telah ditinggikan. Mungkin kita bertanya, otoritas apa yang dimaksud? Otoritas itu adalah kekuasaan dan tonggak pemerintahan bersama dengan Bapa. Wahyu 12 ayat 10 katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kemudian Nyonya White mengomentari di dalam manuskrip rilis 128 1897. Di sana dikatakan, Bapa memberikan segala hormat kepada anaknya,
mendudukan dia di sebelah kanannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Ia menyatakan sukacita dan kegembiraannya yang besar ketika menerima dia yang tersalib itu dan memokotoi dia dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, muncul pertanyaan, apakah ada yang duduk di sebelah kiri? Di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan ada yang duduk di sebelah kiri Allah di surga. Dan memang posisi sebelah kanan hanyalah bahasa figuratif untuk menyatakan posisi dia yang memiliki otoritas atau kekuasaan mutlak. Nah, kemudian ada gambaran penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 33 dan 34 tentang domba di sebelah kanan diberkati sedangkan kambing di sebelah kiri binasa. Nah, apa sih pentingnya berada di sebelah kanan atau kiri? Bukankah bagi kita yang paling penting adalah berada di surga, entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Memang benar bahwa yang paling penting adalah selamat dan masuk dalam kerajaan surga. Dan ini bukan tentang secara fisik berada di sebelah mana. Namun demikian, setiap kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Apakah kita berada di posisi Allah atau sebaliknya di posisi lawan dari Tuhan, yaitu iblis. Dalam penghakiman terakhir hanya ada dua bagian. Umat Allah dan yang bukan umat Allah. Ini kedua kelas tersebut. Matius 25 khususnya ayat 31-46 adalah perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang penghakiman terakhir yang menggambarkan dua kelompok tersebut. Allah kemudian memisahkan antara domba dan kambing berdasarkan warna mereka. Sebab menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 512, domba di Palestina biasanya berwarna putih sedangkan kambing warnanya hitam. Kemudian memisahkan domba di sebelah kanan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary ini menandakan kehormatan dan berkat, sementara sebelah kiri mewakili mereka yang kurang disukai atau ditolak. Nah, kedua kelompok ini dibedakan oleh bagaimana mereka memposisikan diri mereka lewat setiap perbuatan mereka, dan Allah mengenal milik kepunyaannya dan bukan milik kepunyaannya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memposisikan diri sebagai umat Allah yang setia. Dengan demikian kita akan menikmati kehormatan dan berkat serta mewarisi kerajaan Allah. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita berbicara tentang doa dan ucapan syukur. Apa sebenarnya arti atau makna dari doa? Nah, menurut Alan C. Myers dalam Kamus Alkitab Eerdmans yang ditulis tahun 1987 halaman 846, doa itu berasal dari bahasa Ibrani tefillah atau proseuche di dalam bahasa Yunani. Itu berarti segala bentuk komunikasi dengan Allah yang dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai respon terhadap situasi-situasi yang mungkin muncul di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, doa itu ditandai dengan keragaman dan mencakup permohonan, termasuk di sana doa syafaat bagi orang lain. Juga boleh berisi tentang keluhan, pujian, ucapan syukur, pengakuan dosa, dan impresi seseorang. Misalnya kita baca di dalam Bilangan 16 ayat 15 atau Mazmur 69 ayat 22 sampai 28. Ini juga bisa merupakan komunikasi nonverbal. Contoh Roma 8 ayat 26 dan juga bahasa roh 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Intinya doa itu sebagai berbicara kepada Allah dan bukan berbicara tentang Allah. Doa itu mengungkapkan dengan sangat jelas apa yang dipercayai tentang Allah dan berfungsi untuk mempengaruhi hubungan pribadi antara Allah dan juga umatnya. Apa yang Yesus ajarkan tentang isi dari doa? Nah, kalau kita belajar tentang pengajaran Yesus, Yesus memberikan pengajaran yang kaya mengenai doa yang benar. Contohnya kalau kita baca di khotbah di atas bukit di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ada 7 hal yang diajarkan oleh Yesus tentang doa yang kaya dan yang benar. Yang pertama, doa itu harus jujur dan tulus. Yesus menekankan pentingnya berdoa dengan tulus bukan untuk memperoleh pujian manusia. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang doa itu harus bersifat pribadi. Artinya, doa seharusnya menjadi percakapan pribadi antara seseorang dan Allah. Yang ketiga, doa itu harus sederhana. Yesus menekankan bahwa doa seharusnya tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau repetitif atau artinya berulang-ulang. Yang keempat, doa itu seharusnya memuliakan Allah.
Yesus mengajarkan pentingnya memuliakan nama Allah di dalam doa. Doa yang benar itu akan mengakui keagungan, kekudusan, dan kehendaknya di setiap ucapan doa. Yang kelima, doa itu seharusnya mengungkapkan kebutuhan rohani dan jasmani mereka yang berdoa. Yesus mengajarkan agar orang berdoa untuk memperoleh kebutuhan harian mereka, baik rohani maupun jasmani. Yang keenam, doa itu seharusnya mencakup pengampunan dan juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Yesus menekankan pentingnya meminta pengampunan dosa kita kepada Allah dan memberi ampun kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, doa itu seharusnya memohon perlindungan dari godaan dan juga kejahatan. Nah, di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, doa yang ditekankan juga adalah tentang ucapan syukur. Menurut penulis pelajaran Sekolah Sabat, merayakan anugerah dan kuasa Yesus yang dimuliakan, kita bersyukur kepadanya karena memberkati mereka yang ada di dalam lingkaran pengaruh kita. Inilah rahasia perubahan doa Paulus. Doa adalah kunci pujian dan ucapan syukur. Ini yang menjadi kekuatan bagi umat di Efesus, oleh karena mereka diajarkan oleh Rasul Paulus berdoa dalam ucapan syukur apapun yang sementara mereka hadapi di dalam pergumulan hidup mereka. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih berbicara tentang doa dan syukur. Kalau kita melihat doa Paulus bagi jemaat Efesus, salah satunya adalah untuk meminta roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Paulus merasa bahwa doa ini penting untuk orang-orang yang ada di Efesus? Paling sedikit ada 4 hal yang akan kita lihat mengapa doa ini sangat penting. Oleh karena yang pertama, ini adalah masalah pertumbuhan rohani. Paulus menyadari bahwa pertumbuhan rohani sangat penting bagi jemaat atau orang-orang percaya. Dan dia berdoa agar jemaat di Efesus menerima roh, hikmat, dan wahyu yang mengindikasikan bahwa ia ingin mereka memperdalam pemahaman mereka akan Allah dan rencananya bagi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah agar supaya mereka memiliki pengetahuan tentang Allah. Paulus ingin agar jemaat di Efesus memiliki pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Dan dia berdoa agar mereka memiliki wawasan dan hikmat sehingga mereka dapat bertumbuh dalam pemahaman mereka tentang karakter Allah, tentang panggilannya, dan juga tentang kuasanya. Kemudian yang ketiga adalah Paulus ingin agar hubungan mereka dengan Kristus semakin akrab. Doa Paulus ini menekankan pentingnya Kristus sebagai kepala gereja. Dan dia ingin agar jemaat di Efesus memahami otoritas dan kuasa yang dimiliki Kristus serta posisi mereka sebagai anggota tubuhnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ini adalah tentang panggilan ilahi. Doa dari Paulus ini menyoroti pentingnya mengenali dan menerima panggilan ilahi di dalam kehidupan umat Tuhan. Paulus ingin agar umat yang ada di Efesus benar-benar memahami dan menghargai harapan yang datang dari panggilan Allah dan menyadari tujuan dan makna dari keberadaan mereka di dalam jemaat. The Ministry of Healing halaman 410 mengatakan bahwa pengenalan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan sejati dan semua pelayanan sejati. Ini adalah satu-satunya perlindungan sejati terhadap pencobaan. Hanya inilah yang dapat membuat kita menjadi serupa dengan Allah di dalam karakter. Baik, selanjutnya kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan kemudian juga di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, kita akan melihat bahwa Alkitab berulang kali menganjurkan kita untuk berdoa, tetap berdoa atau tidak jemu-jemu untuk berdoa. Sebenarnya apa pengertian dari ayat-ayat ini? Saudara-saudara, di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid yang ke-7 halaman 255, di sana dikatakan harus ada roh doa yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan orang Kristen. Jangan pernah memutuskan hubungan dengan surga. Berdoa siang dan malam. Hubungan yang aktif dengan Bapa Surgawi harus selalu dipelihara. Nah, saudara, ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini yang mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita harus tekun di dalam doa. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya bertekun di dalam doa. Ini tidak berarti bahwa kita harus berada di dalam keadaan berdoa setiap saat atau sepanjang hari. Tetapi lebih
kepada keberadaan kita yang harus berada di dalam keadaan konstan di dalam doa. Artinya sering berbicara kepada Allah di mana saja kita berada, pada posisi apa atau pada situasi apa, kita memiliki keadaan yang konstan, sering berbicara kepada Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ini juga menekankan tentang pentingnya memiliki kebiasaan berdoa. Ayat ini mendorong orang percaya untuk mengembangkan kebiasaan berdoa. Ayat ini mengasumsikan bahwa Allah selalu mendengar dan ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi, kita harus menjadikan doa sebagai bagian yang teratur di dalam kehidupan kita. Kemudian, yang ketiga adalah doa itu harus dibuat sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle orang Kristen. Ayat ini menunjukkan bahwa doa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kita harus berada dalam sikap doa yang terus-menerus. Artinya di sini adalah mencari tuntunan, mencari hikmat Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah doa ini adalah sebagai komunikasi. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah. Artinya kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di antaranya seperti membagi sukacita, membahagi perhatian kita, concern kita, bahkan juga memberitakan atau membagikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih pendeta. Dari sana kita berpindah kepada topik tentang Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus ada dan bekerja di dalam kita? Apakah Roh Kudus ada kemudian saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus? Kita sebenarnya tidak tahu kapan persisnya Roh Kudus ada dan bekerja di dalam kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, Alfa Omega jilid 5 halaman 172 dan 173 menjelaskan tentang hal ini. Tidak ada yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Dengan alat yang tidak nampak seperti angin, Kristus bekerja di dalam hati. Dengan tegas, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 bahwa Roh Kudus, penghibur itu diutus untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, adalah tugas Roh Kudus untuk menolong dunia, dalam hal ini manusia, untuk menyadari keberdosaannya dan datang kepada Allah melalui Yesus untuk mendapatkan pertobatan. Jadi Roh Kudus bekerja di hati semua orang, termasuk mereka yang menolaknya. Contoh, mereka yang menolaknya di zaman dulu adalah Firaun. Di dalam buku Conflict and Courage halaman 88 dikatakan bahwa Firaun telah melihat pekerjaan Roh Allah yang penuh kuasa. Ia telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan melalui hambanya. Tetapi ia menolak untuk taat kepada perintah Tuhan. Kemudian catatan dalam buku Christ Triumphant dalam halaman 103 dikatakan di sana para pembenci hukum Allah melakukan dosa yang sama seperti yang telah dilakukan Firaun. Mereka mengeraskan hati mereka. Suara Allah ditolak demi teori-teori manusia, demi saran-saran dan hayalan-hayalan setan. Roh Kudus ditentang, ditolak, dan dikesampingkan. Jadi ketika seseorang bertobat, maka bisa dipastikan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Contoh sederhana dalam Alkitab adalah pertobatan sida-sida. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Roh Kudus memiliki peran utama di sana dalam pertobatannya, dan kemudian sida-sida ini dibaptiskan oleh Filipus. Nah, dalam buku Steps to Christ halaman 26, Nyonya White mengatakan, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, sama seperti kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Artinya, tanpa adanya Roh Kudus, pertobatan itu mustahil terjadi. Dalam buku 28 Doktrin bab 10 halaman 136 di sana dikatakan, berkat bimbingan Roh Kudus kita pun merasakan keperluan kita, mengaku bahwa kita penuh dosa, bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan melatih iman dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai pengganti dan teladan kita. Nah, kemudian kita bertanya, apa peran Roh Kudus yang diajarkan dan diharapkan Paulus kepada jemaat di Efesus? Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang peran dan apa sih yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Yang pertama, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Dan itu bisa ditemukan di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 dan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Yang kedua, Roh Kudus menolong orang percaya untuk lebih mengenal Yesus dan kebenarannya secara utuh dan menyeluruh. Efesus 1 ayat 17, Efesus 3 ayat 4 dan 5. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menyatukan umat percaya dalam satu bangunan, tempat kediaman Allah dan mengaruniakan karunia rohani. Efesus 2 ayat 22, Efesus 4 ayat yang ketiga. Yang keempat, Roh Kudus menolong dan menguatkan orang percaya. Efesus 3 ayat yang ke-16. Dan yang terakhir, Roh Kudus menuntun umat percaya kepada kehidupan yang kudus dan murni untuk menjadi anak-anak terang. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Terima kasih pendeta. Selanjutnya kita melihat bagaimana Kristus di atas segala kuasa. Apa pandangan Paulus tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Teristimewa yang ada hubungan dengan bagaimana Paulus mengcounter pendapat-pendapat bahwa roh dan dewa-dewa yang disembah oleh orang Efesus sepertinya lebih berkuasa daripada Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Dan bagaimana kuasa atas jemaat atau tubuh jasmani ini, dan bagaimana dampak dari penekanan Rasul Paulus kepada kuasa Yesus ini kepada orang Efesus pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat, Paulus mengangkat tentang kuasa Yesus di dalam suratnya. Apa dampak yang Paulus inginkan terjadi bagi para pembacanya? Ada beberapa alasan, ada 4 alasan yang saya temukan di mana ini adalah alasan mengapa Rasul Paulus mengangkat tentang kuasa Yesus kepada umat di Efesus. Yang pertama adalah untuk menguatkan iman. Salah satu tujuan utama Paulus adalah untuk menguatkan iman jemaat di Efesus. Dengan mengingatkan mereka tentang kuasa yang ada di dalam Yesus, maka Paulus berharap mereka memiliki keyakinan yang lebih kuat di dalam iman mereka. Mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatu, dapat memberikan kepada jemaat kepercayaan diri dan keteguhan dalam menghadapi tantangan dan juga cobaan. Inilah yang pertama diinginkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mengingatkan tentang kedudukan Kristus. Paulus ingin mengingatkan jemaat bahwa Yesus adalah Raja yang ditinggikan dan memiliki otoritas yang melampaui segala pemerintahan, segala kuasa, segala kekuatan baik di sorga maupun di bumi. Yang ketiga yang diinginkan oleh Rasul Paulus mengapa dia mengangkat tentang kuasa Yesus adalah supaya umat menghormati Yesus sebagai kepala gereja. Di dalam menjalankan perannya sebagai Rasul, Paulus memiliki tujuan untuk supaya umatnya memiliki penghormatan dan pengabdian kepada Yesus sebagai kepala gereja. Nah, dengan menekankan kuasanya yang ditinggikan, Paulus ingin membangun kepatuhan dan ketergantungan jemaat kepada Kristus. Dan yang keempat, Paulus ingin mengajak jemaat untuk mengandalkan kuasa Kristus. Paulus mendorong jemaat untuk mengandalkan kuasa Kristus yang bekerja di dalam mereka dan tidak lagi bergantung kepada kuasa-kuasa roh ataupun juga kuasa-kuasa dewa-dewa yang populer disembah oleh orang-orang Efesus, tetapi hanya mengandalkan kuasa Kristus saja. Nah, sekarang pertanyaan yang sifatnya aplikasi. Bagaimana dengan kuasa Yesus yang berkuasa ini punya dampak yang luar biasa, boleh menolong saya dan saudara yang sementara mengalami kesusahan atau kesulitan atau mungkin sementara di dalam penindasan. Nah, menyadari kuasa Yesus Kristus dapat memberikan penghiburan, pengharapan dan kekuatan kepada umat Kristen, maka ada beberapa ayat yang kita temukan merupakan juga kekuatan bagi kita ketika kita sementara mengalami pergumulan atau tertindas. Yang pertama, Filipi 4 ayat 13, tulisan Rasul Paulus juga kepada jemaat yang lain. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mengajarkan bahwa melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita dapat menemukan kekuatannya yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, roh yang diberikan oleh Allah memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian dalam menghadapi penindasan, penderitaan, pencobaan,
dan kesulitan hidup. Yang ketiga, Roma 8 ayat 37. Sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di dalam ayat ini menegaskan bahwa dalam segala hal, termasuk juga di dalam penindasan, penganiayaan, kita sudah ditentukan sebagai pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi kita. Lalu kemudian Matius 5 ayat 10, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Yesus sendiri mengajar tentang berkat dan penghargaan yang akan diterima oleh mereka yang dianiaya oleh karena iman mereka. Dan ini memberikan penghiburan, harapan bagi orang Kristen yang sedang mengalami penindasan. Roma 12 ayat 19, janganlah kamu membalaskan dendam dengan cara yang kasar, membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah semuanya kepada Allah yang akan menghakimi secara adil. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa Allah sendiri akan membalas penganiayaan atau penindasan yang dialami oleh umatnya. Mereka harus berserah sungguh-sungguh kepada Dia, percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup mereka. Kalau kita menyadari kuasa Tuhan, maka di dalam penindasan sekalipun kita akan memperoleh kekuatan, bahkan damai sejahtera, damai yang melampaui segala akal. Demikianlah ajaran Alkitab yang kita temukan tentang kuasa Yesus yang akan menolong kita di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Yesus dan jemaat. Sebenarnya apa arti dan makna Yesus yang adalah kepala dari jemaat atau kepala dari gereja? Nah, saudara, di dalam buku Education halaman 268, Roh mengatakan seperti ini. Hubungan yang sangat dekat dan sakral di antara Kristus dan gerejanya, Dia mempelai laki-laki dan gereja mempelai perempuan. Dia kepala dan gereja tubuh. Maka hubungan dengan Kristus melibatkan hubungan dengan gerejanya. Ada beberapa poin penting yang akan kita lihat pada saat ini. Paling sedikit ada 7 makna mengapa atau arti dari Yesus atau Kristus itu sebagai kepala dan jemaat itu sebagai tubuhnya. Yang pertama, hal ini menekankan tentang otoritas dan kepemimpinan. Artinya adalah Yesus digambarkan sebagai kepala gereja yang menandakan otoritas dan kepemimpinannya yang tertinggi atas jemaat atau atas orang percaya. Itu juga menandakan bahwa Dia yang mengendalikan, Dia yang memberikan arah, dan Dia yang memberikan bimbingan kepada gereja. Kemudian yang kedua adalah ini mengenai persatuan dan ketergantungan. Artinya adalah konsep gereja sebagai tubuh Kristus menekankan persatuan dan ketergantungan antara orang percaya. Sebagai bagian-bagian berbeda di dalam tubuh manusia yang bekerja sama secara harmonis, artinya tangan, kaki, dan lain sebagainya, anggota gereja saling terhubung dan harus berfungsi secara kolektif untuk tujuan yang lebih besar dalam menjalankan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, arti dari Allah sebagai kepala dan kita, jemaat sebagai tubuh Kristus, ini menekankan tentang sumber kehidupan dan pemeliharaan. Sebagai kepala, Yesus memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada tubuh gereja. Ia adalah sumber vitalitas spiritual kita, kerohanian kita. Dia juga adalah sumber dari kesehatan, pertumbuhan, dari pemeliharaan bagi setiap orang percaya. Gereja di sini memperoleh kekuatan dan pemeliharaan dari hubungan dengan Allah. Kemudian yang keempat, ini juga menentukan arah dan visi. Kepala mengontrol pergerakan tubuh dan menentukan arahnya. Begitu juga Yesus sebagai kepala gereja memberikan arah, memberikan visi, dan memberikan tujuan kepada jemaat dan orang-orang percaya. Ia menyatakan kehendaknya, dan Dia memimpin gereja dalam menjalankan misinya di atas bumi ini. Kemudian yang kelima adalah ini menekankan tentang perwakilan dan manifestasi. Tubuh mewakili dan memanifestasikan orang yang memiliki tubuh tersebut. Artinya adalah sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk mewakili Yesus di atas dunia ini. Melalui tindakan, melalui sikap dan karakter, maka orang-orang percaya atau orang-orang yang ada di dunia ini akan melihat Yesus di dalam kehidupan jemaat atau kehidupan orang percaya. Yang keenam adalah
masalah keragaman dan fungsionalitas. Artinya adalah seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai-bagai atau berbeda-berbeda perbedaan fungsi yang unik. Gereja itu juga terdiri dari individu-individu yang beragam dengan karunia rohani dan juga peran yang berbeda. Setiap anggota memiliki peran yang penting dan memiliki kontribusi terhadap fungsi dan kesejahteraan keseluruhan dari tubuh gereja tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ini adalah tentang kepedulian dan dukungan bersama. Di dalam tubuh yang sehat, setiap bagian saling peduli dan mendukung satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk percaya, untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, dan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Artinya di sini ada tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab untuk saling menopang satu dengan yang lain, bersama dengan kasih sayang di dalam satu kumpulan anggota gereja. Nah, saudara, kalau begitu mungkin kita bertanya, mengapa masih ada gereja yang susah dan tertindas? Atau gereja bahkan anggota jemaat yang melenceng? Mengapa kepala gereja tidak turun tangan secara langsung? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 243, Pen Inspirasi mengatakan seperti ini. Kristus ada di dalam gereja. Gereja adalah alatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Gereja mengalirkan rahmat dan kasih-Nya kepada dunia. Namun di dalam gereja, ada orang-orang yang tidak mewakilinya. Mereka tidak menunjukkan semangatnya, menunjukkan pengorbanannya, dan juga menunjukkan belas kasihannya. Itulah sebabnya, mengapa Allah tidak dapat melakukan lebih banyak bagi orang atau bagi umatnya. Karena mereka telah membatasi kerjanya dengan tindakan mereka sendiri. Jadi informasi ini sangat jelas bahwa Kristus ada di dalam jemaat. Tapi mengapa ada konflik dan juga ada masalah di dalam jemaat? Oleh karena ada individu-individu di dalam jemaat itu yang menjalankan agenda mereka sendiri. Nah, saudara, adanya gereja yang tertindas atau anggota gereja yang tersesat dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, penting untuk diingat bahwa tindakan dan pilihan individu di dalam gereja memainkan peran penting di dalam situasi ini. Ada beberapa alasan mengapa keadaan ini sering terjadi di dalam gereja. Yang pertama adalah itu oleh karena ada free will. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, termaksud pilihan yang dapat menyesatkan mereka atau berkontribusi pada kesulitan di dalam gereja. Yang kedua adalah sifat manusia yang tidak sempurna. Artinya gereja terdiri dari individu-individu yang tidak sempurna, atau terdiri dari manusia-manusia yang rentan terhadap kekurangan, terhadap kelemahan dan kecenderungan untuk berdosa. Di sini kita melihat bahwa anggota gereja termaksud para pemimpin dapat melakukan kesalahan, melakukan penilaian yang buruk atau jatuh ke dalam kesalahan. Dan ketidaksempurnaan individu di dalam gereja dapat berkontribusi pada tantangan dan masalah yang muncul. Yang ketiga adalah isu peperangan rohani. Alkitab berbicara tentang peperangan rohani dan kehadiran kekuatan-kekuatan setan di dalam gereja yang menentang tujuan-tujuan Allah. Peperangan rohani ini dapat berdampak pada gereja dan anggotanya dan mengarah pada perpecahan. Kemudian yang keempat, ini adalah masalah pengujian dan pertumbuhan. Kesulitan dan tantangan di dalam gereja dapat menjadi ujian dan kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan mengizinkan ujian untuk memurnikan dan memperkuat iman orang-orang percaya. Melalui tantangan-tantangan ini, individu dan gereja serta keseluruhan dapat mengembangkan ketahanan, ketekunan, dan ketergantungan yang lebih dalam kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, penting untuk kita tahu bahwa meskipun keadaan yang sulit dapat muncul di dalam gereja, Yesus sebagai kepala gereja tetap hadir dan aktif. Dia dapat bekerja melalui berbagai cara, seperti menggunakan para pemimpin yang bijaksana, ataupun anggota-anggota yang tetap setia di dalam gereja. Dan juga dia dapat membawa rohnya untuk membawa pemulihan. Tuhan rindu agar saya dan saudara sebagai jemaatnya selalu mencari bimbingannya,
dalam menghadapi konflik di dalam gereja. Gereja yang terdiri dari manusia bisa salah dan selalu membutuhkan kasih karunia, bimbingan, dan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Nah, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita diskusikan, bagaimanakah agar doa dan syukur kita didengar dan dijawab oleh Allah? Sebab ada pandangan sepertinya doa Paulus untuk jemaat di Efesus ini tidak dijawab. Sebab melihat perkembangan gereja dan orang percaya di sana yang tidak begitu baik. Nah, doa harus dipanjatkan dengan pujian yang tulus dan penuh ucapan syukur. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1018, dalam doanya sang rasul diliputi oleh rasa kagum akan kuasa Allah yang tak terlukiskan dan terinspirasi dari kasih-Nya yang tak terbatas kepada manusia. Jadi doa itu harus diisi dengan pujian yang tulus dan penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, berdoa harus penuh dengan keyakinan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 paling tidak menggambarkan ekspresi yang sama dengan apa yang dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Jika engkau berdoa, percayalah bahwa Dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kamu pikirkan dan doakan. Dan kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan tekun di setiap waktu dan terus berjaga di dalam doa. Artinya, jangan pernah berkeputusan di dalam berdoa. Sebab tanpa doa, maka kita tidak akan memiliki kuasa untuk tetap bertahan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, secara umum, tadi secara spesifik, doa harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sama juga yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-15. Kalau kita membuka Amsal pasal yang ke-15, dikatakan di sana tentang doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Saya bacakan di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, menurut Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, apa saja yang kamu minta, pasti kamu akan menerimanya. Jadi perlu berdoa dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang sepertinya doa Paulus tidak dijawab, tetapi sebenarnya ketika dia berdoa untuk jemaat di Efesus, jemaat Efesus ini bertumbuh. Mereka tetap setia kepada keyakinan iman mereka kepada Kristus Yesus dan pengharapan akan kebangkitan di mana di dalam kuasa Yesus mereka diubahkan dan menerima itu. Mereka telah terima sebagai satu jemaat tetap utuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana kita meninggikan kuasa Yesus dalam kehidupan kita serta apa manfaat kuasa Yesus bagi kita. Melalui Roh Kudus, kuasa Kristus mengubah kehidupan kita. Di dalam buku 28 Doktrin halaman 136 dikatakan di sana, melalui Roh kita dilahirkan kembali serta dikuduskan. Roh membaharui pikiran kita, menuliskan hukum kasih Allah di dalam hati kita, dan kepada kita diberikan kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan yang kudus. Nah, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menjadi terang, menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam tabiat ilahi dan memperoleh jaminan keselamatan sekarang dan juga pada saat penghakiman. Nah, kemudian bagaimana kita meninggikan kuasanya? Yang pertama, kita perlu mengakui kekuasaannya dan tunduk kepada kehendaknya. Ingat pengalaman Nebukadnezar. Pada akhirnya, di dalam Daniel pasal 4, dia mengakui dan meninggikan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah Daniel yang disembah oleh mereka. Itulah sebabnya sama dengan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jadi dengan mengakui kekuasaannya, tunduk kepada kehendaknya, kita sedang meninggikan kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Kristus. Dan yang kedua, yang terakhir adalah untuk tetap memiliki fokus yang tetap kepada Dia sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Kalau kita terus melihat kepada juru selamat kita, artinya kita sedang meninggikan Dia dan kuasanya itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan apakah aku balas segala kebajikan Tuhan? Dengan mengangkat piala keselamatan dan membayar nasarku. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita tetap mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita.
untuk kita tetap dimampukan meninggikan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita dan memberikan jaminan keselamatan sekarang dan pada hari penghakiman nanti. Mari kita berdoa untuk kekuatan dari Tuhan untuk hal itu. Kita tunduk kepala. Bapa di sorga, terpujilah Engkau oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus, kami ya Tuhan telah diselamatkan. Melalui pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu, kami memiliki jaminan untuk hidup kekal yang Engkau janjikan. Bapa di sorga, tolonglah kami mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami diubahkan sesuai dengan karakter-Mu, dan tolonglah kami untuk meninggikan kuasa-Mu di dalam kehidupan kerohanian kami, agar semakin banyak orang lagi yang akan mengalami kuasa itu dan sembuh dari dosa dan juga diselamatkan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pengharapan iman yang Engkau berikan. Ampuni kami dari dosa kami, berkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.